Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Denisa Suci Azahra dari mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Andri Aris Alamsyah Eskep, selaku Kepala Puskesmas Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktunya. Tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan wawancara singkat mengenai permasalahan kesehatan dan kebijakan kesehatan, khususnya mengenai masalah hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Sukaraja ini, dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah advokasi kesehatan. Baik, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak. Amin. Sebelumnya mohon Bapak untuk memperkenalkan diri secara singkat saja Pak. Nama saya Andri, saya Kepala UPTD Puskesmas Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. Kalau boleh tahu nih Pak, kegiatan Puskesmas akhir-akhir ini sedang banyak program atau sedang menjalankan program nih Pak? Dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September kita menggulirkan kegiatan program KMT pemberian makanan tambahan. Ya. Sasarannya ada 3, balita berat badan kurang, balita gizi kurang, dan bumil kek. Ya. Nah, selanjutnya kemarin juga kita melaksanakan kegiatan masih kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai dengan program prioritas nasional bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita kaitannya dengan begitu banyak sasaran yang perlu kita santuni ya, untuk diberikan atau melaksanakan program kesehatan gratis kepada mereka. Yang ketiga, kemarin bulan Agustus kita juga ada kegiatan bulan pendinginan balita, ya seperti yang saudara tahu bahwa kasus stunting sama masih merupakan isu strategis nasional di bidang kesehatan. Hasil bulan pengembangan balita kemarin kita mendapatkan angka bahwa di Kecamatan Sukaraja angka stuntingnya sudah turun ke angka 10,1. Rata-rata angka stunting Kabupaten Tasik itu 17 sekian. Jadi kita di bawah rata-rata kabupaten. Mudah-mudahan kedepannya dengan upaya semua pihak ya angka kejadian stunting bisa terus ditekan turun. Zero itu stunting, tidak ada lagi bayi baru atau bayi terakhir stunting baru. Selanjutnya di bulan ini juga kita melaksanakan program BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. BIAS ini sasarannya kelas 1, kelas 5 sama kelas 9 SMP. Untuk kelas 1 SD putra putri itu mendapatkan imunisasi MR campak rubella. Untuk yang kelas 5-nya putri, untuk yang kelas 9-nya putri. Untuk yang kelas 5 sama 9 putri mendapatkan imunisasi HPV, human papilloma virus, untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim di masa depan. Ya, itu aja secara garis besar. Baik, dari sekian banyak masalah kesehatan nih Pak, apa saja yang paling menonjol seperti 5 penyakit terbanyak yang sering ditangani di wilayah kerja Puskesmas Sukaraja ini? Saya kira sama ya dengan yang lain. Memang trennya sekarang penyakit berubah, dan juga yang penyakit menular ya sekarang sudah mulai sedikit berubah trennya ke penyakit tidak menular. Kalau banyaknya penyakit infeksius, kalau sekarang banyaknya penyakit degeneratif. Ya, kalau di 5 besar mungkin bisa dikatakan dari mulai
kalau penyakit infeksiusnya ya kompol ya, karena sekarang cuaca sedang tidak baik ya, bisa juga ke infeksi di bagian saluran pernapasan atas, infeksi saluran cerna misalnya tifoid ya, itu yang banyak sebetulnya. Kalau untuk yang penyakit degeneratifnya atau tidak menularnya itu kebanyakan hipertensi, terus juga dislipidemi ya, terus stroke, terus juga mungkin diabetes, mungkin kita untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Lalu terkait pada permasalahan hipertensinya nih Pak, bagaimana tren kasus hipertensi di wilayah Sukaraja ini? Apakah meningkat atau menurun dalam beberapa bulan terakhir? Kalau melihat tren, sepertinya sulit untuk menurunnya, karena kan seperti yang kita tahu bahwa kasus hipertensi itu kasus yang harus diobati sampai terus ya, nggak bisa berhenti sebetulnya. Kalau udah hipertensi ya berarti harus berobat terus gitu ya. Dan kenaikan kasus hipertensi ada hubungannya dengan pola hidup ya, lifestyle dan pola makan juga, pola aktivitas ya. Dan memang pola hidup, aktivitas, pola makan orang-orang zaman sekarang memang mungkin beresiko untuk terkena hipertensi ya. Kalau mengenai program nih Pak, program apa saja yang sudah dilakukan Puskesmas Sukaraja dalam pencegahan dan penanganan hipertensi? Kalau untuk programnya, kita rutin ada yang namanya program PTM yang tidak menular. Salah satu kegiatannya itu misalnya di Posbindu. Posbindu itu posyandu khusus untuk lansia. Yang di sana kita memberikan pelayanan kesehatan, selain itu juga kita memberikan penyuluhan kesehatan salah satunya tentang hipertensi. Dan kita juga memberikan penyuluhan misalnya untuk bagaimana menekan risiko hipertensi pada lansia terutama ya. Dan terakhir kita memang punya kelas lansia ya, Rohanis namanya, itu memang grup yang kita bentuk untuk lansia atau orang dengan penyakit tertentu, terutama hipertensi dan diabetes ya. Apakah masyarakat cukup antusias mengikuti kegiatan pemeriksaan rutin tekanan darah atau kesehatan? Biasanya kalau karena puskesmas programnya gratis, ya tentu antusias ya. Dan saya kira mereka cukup paham bahwa kesehatan itu sekarang hal yang penting bagi mereka. Kalau mengenai kebijakan kesehatan di puskesmasnya nih Pak, apakah ada kebijakan atau regulasi khusus dari dinas kesehatan misalnya yang menjadi acuan puskesmas dalam penanganan hipertensi? Puskesmas itu kan PTB, unit pelaksana teknis. Jadi memang sebetulnya untuk program kita sebetulnya lebih kepada pelaksanaan program yang telah ditentukan oleh dinas, walaupun memang tentu ada program-program inovasi yang kita formulasikan sendiri di puskesmas untuk menjawab tantangan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Sukaraja. Apakah ada kebijakan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, misalnya screening rutin atau cek kesehatan gratis ya yang sudah tadi Bapak sebutkan, atau door to door bagi kelompok yang rentan gitu? Untuk meningkatkan aksesibilitas, tadi sudah banyak saya sebutkan ya, dari mulai puskesmas kan punya jaringan kita ada di Pusku ya, ada di Bidan Desa. Terus juga kita rutin setiap bulan datang ke posyandu, datang ke Posbindu ya. Terus kaitannya juga sekarang dengan adanya penyelenggaraan posyandu ILP yang memang secara umum pelayannya terintegrasi semua, termasuk di dalamnya juga ada pelayanan untuk yang menderita penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif. Jadi untuk aksesibilitas saya kira dari program, dari jaringan, dari
tenaga juga sudah sangat mendukung untuk meningkatkan tadi ya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk masyarakat Sukaraja ini agar lebih peduli terhadap pencegahan hipertensi? Sebetulnya tidak hanya hipertensi, ya, bahwa kesehatan adalah aset. Saya berharap bahwa masyarakat mengerti dan berupaya maksimal untuk menjaga kesehatannya. Caranya dengan, kalau sekarang mungkin dengan perilaku hidup sehat, ya, PHS kalau PHBS, kalau sekarang perilaku hidup sehat. Dan itu sudah banyak kita edukasi ke masyarakat. Hanya mungkin seperti halnya juga masalah yang lainnya, bahwa sebaik apapun orang mau membantu, tapi kalau pribadinya juga tidak mempunyai keinginan untuk menjaga kesehatan, itu akan sulit kita membantunya. Tapi saya kira sekarang masyarakat sudah cukup mengerti bahwa kesehatan perlu dijaga. Hanya tadi mungkin yang menjadi masalah itu kalau berhubungan dengan hipertensi, ya, gaya hidup gitu ya, terus juga pola makan, pola aktivitas olahraga, mungkin istirahat, ya, perlu dijaga. Baik Bapak, dikarenakan pertanyaannya sudah selesai, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang sudah diberikan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya untuk menambah wawasan. Semoga Puskesmas Sukaraja semakin sukses dalam menjalankan program kesehatan dan masyarakat bisa lebih peduli terhadap pencegahan hipertensi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.